Malam itu, batas desa tidak lagi sunyi. Di bawah pohon beringin tua, genderuwo duduk diam, bukan sebagai ancaman, melainkan penjaga. Akar-akar menjulur seperti garis tak terlihat. Tak satu pun warga bisa melewati batas. Kecuali satu orang. Lelaki alim itu melangkah tanpa ditahan. Berbicara pada sesuatu yang tak kasat mata. Mengakui dosa yang selama ini disimpan. Dan saat pengakuan itu selesai, desa tidak menjadi lebih ringan. Justru lebih berat. Karena penjaga tidak pergi. Ia tetap duduk di cabang paling besar. Seolah menunggu malam tertentu. Seolah menunggu keputusan. Kini, Ramadan memasuki hari-hari terakhir. Pengakuan sudah diucapkan. Dosa satu persatu telah dibuka. Tapi desa Wanasurya mulai menyadari satu hal yang lebih menakutkan. Bagaimana jika Ramadan kali ini bukan bulan ampunan? Bagaimana jika yang dibuka bukan hanya dosa, melainkan perjanjian lama yang sengaja dilupakan? Dan ketika sesepuh akhirnya mulai berbicara setengah-setengah, desa sadar. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar arwah pendatang yang mati 20 tahun lalu. Fajar datang tanpa warna. Langit di atas desa Wanasurya tampak pucat seperti kain yang terlalu lama direndam. Tidak biru, tidak jingga, hanya abu-abu yang tipis dan dingin. Genderuwo itu masih duduk di cabang tertinggi pohon beringin. Tidak bergerak, tidak pergi. Raka berdiri di halaman rumahnya, menatap arah batas desa dari kejauhan. Pohon itu terlihat kecil dari sini, tapi kehadirannya terasa sampai ke dada. Berat. Seolah seluruh desa sedang berada di dalam satu nafas yang ditahan. Lelaki alim itu tidak keluar rumah sejak subuh. Setelah pengakuannya di batas, ia hanya duduk diam di serambi. Tidak berbicara. Tidak menerima tamu. Tidak juga menyangkal. Warga tidak lagi berbisik tentang siapa yang mencuri, siapa yang iri, siapa yang memfitnah. Mereka kini berbisik tentang satu hal. Kalau semua sudah mengaku, kenapa penjaga batas belum pergi? Raka berjalan menuju masjid menjelang zuhur. Ruangan utama terasa biasa. Tapi ruangan kecil di samping mimbar, ruangan yang 20 tahun lalu dipakai untuk mengurung pendatang itu, terasa berbeda. Pintunya tertutup. Tak pernah benar-benar dibuka lagi sejak malam pengakuan. Penjaga masjid duduk di dekat tiang kayu, memandang lantai. Kita sudah mengaku, kata Raka pelan. Penjaga masjid tidak langsung menjawab. Pengakuan membuka pintu, katanya akhirnya. Lalu kenapa masih terasa seperti ini? Karena yang dibuka bukan hanya dosa. Raka mengernyit. Maksudnya? Penjaga masjid mengangkat wajahnya perlahan. Ada hal yang tidak pernah kita ceritakan pada kalian. Raka terdiam. Apa maksudnya kita? Penjaga masjid tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah pintu masjid. Langkah pelan terdengar dari luar. Beberapa lelaki tua masuk bersama-sama. Mereka jarang berkumpul seperti ini kecuali saat musyawarah penting. Wajah mereka tidak marah, tidak panik. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari takut. Pasrah. Raka mengenali salah satu dari mereka. Sesepuh tertua desa. Tubuhnya kurus, rambutnya putih tipis, tapi matanya masih tajam. Ia duduk tanpa diminta. Semua orang diam. Apa yang terjadi sekarang? Katanya pelan, bukan hal baru. Raka merasakan tengkuknya dingin. Apa maksudnya? Sesepuh itu tidak menatap siapapun secara langsung. Ramadan bukan selalu bulan ampunan. Kalimat itu menggantung. Beberapa warga yang duduk di belakang saling menoleh. Penjaga masjid tidak memotong. Di desa ini, lanjut sesepuh, Ramadan adalah bulan pembukaan. Raka mengingat suara malam ke-13. Yang menyimpan akan membuka. Yang menutup akan dipaksa terbuka. Itu bukan suara pertama, lanjut sesepuh perlahan. Itu hanya suara yang kembali. Ruangan terasa semakin sempit. Raka bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Sudah pernah terjadi. Sesepuh mengangguk tipis. 30 tahun lalu. Semua orang membeku. Waktu itu belum ada yang mati, katanya. Tapi ada yang hampir mati. Penjaga masjid menunduk. Raka menatapnya cepat. Pendatang itu bukan awal, tanya Raka.
Bukan. Jawaban itu seperti palu. 20 tahun lalu adalah akibat, lanjut sesepuh. Bukan sebab. Hening menyelimuti masjid. Raka merasa dunia yang ia kenal mulai bergeser. Kalau begitu sebabnya apa? Sesepuh menarik nafas panjang. Ada perjanjian. Kata itu jatuh pelan, tapi berat. Perjanjian apa? Tidak ada jawaban langsung. Angin tiba-tiba masuk melalui jendela kayu, membuat sajadah bergerak pelan. Dari luar, terdengar suara daun beringin bergesekan. Sesepuh melanjutkan dengan suara lebih rendah. Dulu, desa ini hampir hilang. Karena apa? Karena kelaparan. Beberapa warga tua menutup mata. Itu musim kering panjang. Sawah gagal panen. Sumur kering. Anak-anak mulai sakit. Raka tidak pernah mendengar kisah ini. Dan di malam ke-21 Ramadan, sesuatu datang. Udara terasa berbeda saat kalimat itu keluar. Datang bagaimana? Tanya Raka. Bukan terlihat, jawab sesepuh. Tapi terasa. Penjaga masjid kini mengangkat wajahnya. Kami mendengar suara yang sama seperti yang kalian dengar sekarang. Suara sumur. Suara tanpa arah. Kami ditawari penjagaan, lanjut sesepuh. Penjagaan dari apa? Dari hilang. Raka merasakan kata itu menancap aneh. Sebagai gantinya. Sesepuh terdiam lama. Lama sekali. Sampai akhirnya ia berkata pelan. Desa ini tidak boleh sepenuhnya bersih. Raka mengernyitkan dahi. Maksudnya apa? Harus ada yang disimpan. Suasana sunyi. Setiap Ramadan, lanjutnya, desa ini harus menyimpan sesuatu yang tidak diakui. Dada Raka menegang. Kalau semua bersih, maka perjanjian itu selesai. Penjaga masjid menambahkan dengan suara berat. Dan ketika perjanjian selesai, penjagaan juga selesai. Raka menoleh ke arah luar. Ke arah pohon beringin. Ke arah genderuwo. Penjagaan dari apa sebenarnya? Bisiknya. Sesepuh akhirnya menatapnya lurus. Dari sesuatu yang lebih tua dari desa ini. Jantung Raka berdetak keras. Dan pendatang itu, tanyanya. Dia bukan bagian dari perjanjian. Semua orang diam. Kalian panik, lanjut sesepuh. Kalian takut perjanjian akan putus. Raka mulai mengerti. Jadi kalian, butuh dosa itu tetap ada. Tidak ada yang menjawab. Tapi tidak ada yang membantah. Dan di luar masjid, angin berhenti mendadak. Daun beringin diam. Genderuwo di batas desa berdiri perlahan dari cabangnya. Seolah mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia. Sesepuh berbisik pelan. Karena kalau desa ini benar-benar bersih. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun semua orang merasakannya. Ramadan di desa Wanasurya. Bukan bulan penghapusan. Ia adalah penyeimbang. Dan mungkin, mereka baru saja membuat desa ini terlalu ringan. Tidak ada yang langsung berbicara setelah kalimat sesepuh itu. Masjid terasa terlalu kecil untuk menampung apa yang baru saja diungkap. Raka berdiri kaku. Kalau desa ini benar-benar bersih. Kalimat itu belum selesai, tapi maknanya menggantung seperti batu di atas kepala semua orang. Penjaga masjid akhirnya melanjutkan dengan suara pelan. Maka yang menunggu di luar batas akan bebas masuk. Beberapa warga refleks menoleh ke arah pintu. Seolah sesuatu benar-benar sedang berdiri di luar sana. Raka menelan ludah. Yang di luar batas? Maksudnya selain genderuwo? Sesepuh mengangguk perlahan. Genderuwo itu bukan ancaman. Lalu, ia penjaga keseimbangan. Raka mulai menghubungkan potongan-potongan yang selama ini terpisah. Pengakuan dosa. Daftar yang hampir selesai. Suara yang menghitung. Penjaga batas. Jadi selama ini, Raka berkata pelan, desa ini selamat karena ada dosa yang disimpan. Tidak ada yang menyangkal. 30 tahun lalu, saat kelaparan hampir menghapus desa, sesuatu menawarkan penjagaan. Bukan tanpa syarat. Desa tidak boleh sepenuhnya bersih. Harus ada beban. Harus ada sesuatu yang tidak diakui. Kenapa? Tanya Raka. Sesepuh menjawab dengan mata yang tak berkedip.
Karena desa yang sepenuhnya bersih, tidak lagi membutuhkan penjaga. Sunyi turun seperti kain basah. Penjaga masjid berdiri perlahan. Dan ketika penjaga tidak dibutuhkan, lanjutnya, batas akan hilang. Raka teringat malam ketika ia hampir melewati garis akar. Udara yang tak bisa dihirup. Dinding tak terlihat. Itu bukan untuk mengurung kita, bisiknya. Penjaga masjid menggeleng tipis. Itu untuk menahan sesuatu agar tidak masuk. Masuk dari mana? Sesepuh menjawab. Dari luar lingkar. Raka merasakan kata itu aneh. Desa ini berdiri di atas lingkar lama, lanjut sesepuh. Lingkar yang jauh lebih tua dari masjid. Jauh lebih tua dari sawah. Wajah-wajah tua di ruangan itu tidak terlihat terkejut. Seolah mereka sudah lama hidup dengan pengetahuan itu. 20 tahun lalu. Kata penjaga masjid pelan, saat pendatang itu mati, kami sadar sesuatu. Raka menatapnya tajam. Kami hampir memutus perjanjian. Karena kematian itu bukan bagian dari keseimbangan. Itu bukan dosa yang disimpan. Itu kepanikan. Dan ketika mereka menguburnya diam-diam tanpa doa, desa mulai diganggu. Tidak oleh makhluk, tapi oleh hitungan. Sejak malam pertama Ramadan tahun ini, suara itu kembali. Menghitung. Membuka. Mengangkat satu persatu beban lama. Raka akhirnya mengerti kenapa pengakuan itu terasa dipaksa. Karena perjanjian sedang diuji. Kalau semua dosa sudah disebut, katanya pelan, berarti tidak ada lagi yang tersisa. Sesepuh menutup mata. Itulah yang kami takutkan. Angin di luar tiba-tiba berputar. Bukan kencang, tapi berat. Daun beringin bergerak serentak. Di batas desa, genderuwo berdiri tegak di atas cabang. Kali ini bukan sekedar mengawasi. Ia seperti menunggu. Raka berjalan keluar masjid. Beberapa warga mengikutinya. Dari kejauhan, mereka bisa melihat pohon itu jelas. Dan untuk pertama kalinya, bayangan di balik pohon terlihat berbeda. Bukan hanya gelap, tapi seperti ada ruang kosong di belakangnya. Seperti celah. Penjaga masjid berdiri di samping Raka. Malam ke-21 tinggal beberapa hari lagi, katanya. Raka mengangguk. Malam itu penting. Sesepuh yang kini berdiri di belakang mereka menjawab. Perjanjian dibuat malam ke-21. Udara terasa semakin tipis. Dan diperbarui setiap tahun. Lanjutnya. Bagaimana cara memperbaruinya? Tanya Raka. Sunyi. Lama sekali. Hingga akhirnya penjaga masjid berkata pelan. Dengan menyisakan sesuatu. Raka menoleh cepat. Maksudnya, kita harus menyimpan dosa lagi. Tidak ada jawaban tegas. Tapi tatapan mereka cukup jelas. Desa ini selamat bukan karena bersih, tapi karena seimbang. Dan keseimbangan itu selalu punya harga. Tiba-tiba terdengar suara retakan halus. Bukan dari tanah, bukan dari pohon, tapi dari udara. Seperti kaca tipis yang ditekan dari sisi lain. Semua orang membeku. Genderuwo menggeram rendah. Geraman itu tidak marah, tapi peringatan. Raka melihat sesuatu bergerak di balik pohon. Bukan bayangan manusia, bukan makhluk. Lebih seperti kekosongan yang membentuk diri. Sesepuh berbisik pelan. Itu yang dulu kami tahan. Raka merasakan jantungnya seperti berhenti. Kalau perjanjian tidak diperbarui, lanjut penjaga masjid, ia akan masuk. Dan kalau diperbarui, tanya Raka, penjaga tetap tinggal. Genderuwo menunduk sedikit, seolah mendengar. Raka sadar sekarang. Makhluk besar itu bukan bagian dari ancaman. Ia bagian dari kontrak. Ia ada selama desa menerima bahwa mereka tidak pernah sepenuhnya bersih. Langit mulai menggelap meski belum maghrib. Seperti awan berkumpul tanpa suara. Raka menatap sesepuh. Kenapa baru sekarang bicara? Sesepuh tersenyum tipis. Karena generasimu terlalu ingin bersih. Kalimat itu menusuk. Raka memikirkan malam pengakuan. Tanggisan. Penyesalan. Semua orang ingin bebas. Tapi kebebasan itu mungkin justru membahayakan mereka. Jadi apa yang akan kita lakukan di malam 21? Tanya Raka.
Tidak ada jawaban langsung. Hanya angin yang bergerak pelan mengitari desa. Dan dari balik batas, kekosongan itu bergerak sedikit lebih jelas. Genderuwo berdiri tegak, akar-akar beringin menegang seperti urat. Penjaga masjid akhirnya berkata dengan suara berat, "Kita harus memilih." Memilih apa? Menjadi desa yang selamat, atau desa yang bersih? Sunyi menutup percakapan itu. Di kejauhan, suara adzan maghrib mulai terdengar. Lembut, Biasa. Tapi kali ini terasa seperti hitungan yang semakin mendekat. Ramadan belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari hantu. Pilihan. Karena kadang yang paling gelap bukan makhluk di luar batas, tapi keputusan yang harus diambil di dalamnya. Genderuwo tetap berjaga. Kekosongan tetap menunggu. Dan malam ke-21 semakin dekat. Malam ke-21 semakin dekat. Perjanjian lama belum sepenuhnya terungkap. Dan desa Wanasurya harus memilih. Menjadi desa yang selamat, atau desa yang bersih. Kalau kamu ingin tahu apa yang sebenarnya menunggu di balik batas itu, dan apa harga yang harus dibayar saat perjanjian diperbarui, ikuti terus kisah Ramadan di desa Wanasurya. Karena yang berikutnya bukan lagi tentang pengakuan, tapi tentang pilihan.